Baik, bisa kita mulai. Ayo. Silahkan, Pak. Mbak Diah ini double. Enggak, maksudnya double ya. Bentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman kelompok 4 yang saya hormati semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba menganalisis, membahas bersama mengenai video yang telah kita saksikan bersama tadi dalam live streaming bersama Ibu Eka sebagai fasilitator tadi. Kali ini kita diskusi secara mandiri mengenai video yang berjudul Arisan Aneka Latsar. Jadi dalam diskusi kali ini nanti kita akan membahas sebuah video tadi berdasarkan nilai-nilai dasar ASN, kemudian mengapa hal yang ada di dalam video itu bisa terjadi, dan mungkin kita bisa menjadikan pelajaran dan memberikan solusi mungkin jika hal itu terkait dengan lingkungan kita nantinya. Semoga saja sih tidak. Apa saja videonya nanti kita akan bahas berdasarkan nilai dasar tadi. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Sabdin Baharsyah, biasa dipanggil Bahar, dari SD Sendang Agung Kaliori Rembang. Oke. Mohon maaf sebelumnya, mungkin yang berdekatan boleh di mute salah satu ya, agar tidak mendengung suaranya. Ya, terima kasih. Nah, berdasarkan video yang telah kita saksikan tadi, tentunya ada 5 poin dasar, nilai-nilai dasar ASN yang akan kita bahas. Sudah kita putuskan tadi, kita bagi secara rata, secara adil, sebisanya kita, mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi, serta ada juga nanti kesimpulan, solusi, dan semuanya akan kita hadirkan dalam diskusi kali ini. Mohon maaf sebelumnya atas ketidakkondusifan suasana di lingkungan saya. Oke, lanjut ya. Untuk poin nilai dasar akuntabilitas yang dapat kita analisis, dapat kita ambil pelajaran atau kita ketahui dari video Arisan Aneka Latsar tadi akan disampaikan oleh Bapak Mukhlisin. Sekiranya nanti ketika Pak Mukhlisin menyampaikan ada tambahan atau ada apapun yang bisa membuat diskusi ini lebih aktif, dipersilakan. Tapi untuk waktu penyampaian akuntabilitas ini sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Mukhlisin. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menyampaikan
penganalisa dari nilai-nilai dasar CPNS, yaitu akuntabilitas. Perkenalkan dulu, nama saya Moh Muhlisin, asal dari Rembang, unit kerjanya di SD 1 Gambiran, Kecamatan Pamotan. Akuntabilitas artinya tanggung jawab. Dalam video tersebut, saya melihatnya dari dua subjek. Yang pertama dari lingkungan kerja terdahulu. Dalam video yang kita amati tadi, terlihat bahwa para pegawai tidak memiliki sifat akuntabilitas pada diri mereka. Mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak menerapkan nilai-nilai dasar CPNS yang telah disumpah sewaktu menjadi pegawai terdahulu. Mereka juga tidak menjunjung nilai luhur dan keyakinan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan nantinya. Kemudian yang kedua subjeknya yaitu Bapak Sucipto, yaitu sebagai seorang pegawai yang baru, yang awalnya memang beliau memiliki sikap integritas yang sangat bagus, sangat tinggi, sangat memegang kejujuran. Namun pada akhirnya, karena memang situasi lingkungannya, rekan kerja dari atasan sampai bawah yang memang ya tidak melaksanakan akuntabilitas, banyak penyimpangan. Akhirnya mau tidak mau, yang semula Bapak Sucipto tadi memiliki integritas yang bagus, jujur, pada akhirnya akan terbawa dengan lingkungan kerja yang tidak baik. Meskipun pada hati nuraninya saya yakin Pak Sucipto tadi masih separuh-separuh. Mohon maaf bahasanya agak kurang bagus. Dalam arti ingin menegakkan sikap-sikap disiplin akuntabilitas, tapi di sisi lain mendapat tekanan dari atasannya. Jadi seperti itu yang bisa saya gambarkan dari video tersebut mengenai nilai akuntabilitas pada diri seorang pegawai. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Pak Mukhlisin. Jadi memang kalau Pak Mukhlisin melihat memang dari dua sisi, ada sisi dari lingkungan dan dari pemeran utama tadi Pak Suciptono. Kalau dari lingkungannya tadi juga mungkin teman-teman sudah sepakat bahwa memang Pak Suciptono sebagai pemeran utama itu ya, kalau istilahnya Pak Mukhlisin itu tadi apa? Masih separuh-separuh, mau gimananya. Ini mungkin nanti terkait juga dengan nilai-nilai dasar yang lain. Lanjut ke nilai dasar nasionalisme yang akan disampaikan oleh, oh ya, sebelumnya mungkin dari teman-teman ada tambahan yang mungkin bisa membantu prinsip akuntabilitas, nilai akuntabilitas ini diperjelas. Mungkin ada tambahan. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu aja. Tambahannya mungkin nanti di akhir-akhir ya. Dari prinsip nasionalisme, nilai nasionalisme coba selanjutnya disampaikan oleh Mbak Muhimatul Hasanah. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhimatul Hasanah. Saya dari Kebumen. Unit kerjanya di SDN Tanjung Sari, Kecamatan Kotowinangun. Di sini saya akan menanggapi tentang video tersebut tentang nilai-nilai nasionalisme. Di situ dari penangkapan saya, nilai nasionalisme di mana pembentukan karakter
mohon maaf, nasionalisme yaitu cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu dapat kita tumbuhkan dari pembentukan karakter melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Nah, dari video tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sikap jujur, tanggung jawab, amanah, yaitu dari sikap si Ono atau Suciptono ya. Jadi sikap Suciptono itu menurut saya sudah bagus. Dia dapat menanamkan sikap jujur dan tanggung jawabnya sebagai seorang ASN. Dia dapat membedakan antara hal yang baik dan salah, dan antara tadi dilihat dari apa ya? Si Ono dapat membedakan antara halal yang haram. Jadi sikap pemimpinnya itu ternyata tidak baik. Mungkin sikap nasionalisme yang bisa saya tangkap hanya itu. Monggo ada yang lain yang mau menambahkan? Terima kasih. Oke, terima kasih penyampaiannya Mbak Muhimatul Hasanah terkait dengan sikap nasionalisme. Kalau akuntabilitas tadi lebih ke tanggung jawab, nasionalisme itu mungkin lebih tadi disampaikan juga lebih ke kesamaan cita-cita dan tujuan dalam politik masyarakat untuk berbasis Pancasila ya. Sikap tujuan bersama untuk bisa mencapai kesepakatan yang ada sesuai nilai-nilai dasar Pancasila juga. Dalam hal ini, tadi disampaikan juga bahwa masih kaitannya pasti dengan lingkungan yang telah disampaikan oleh Pak Muhlisin tadi. Semuanya pasti nanti juga seperti itu. Hanya saja untuk nasionalisme tadi sudah disampaikan dengan runtut oleh Mbak Muhimatul Hasanah. Mungkin dari teman-teman ada tambahan terkait dengan nasionalisme yang ada. Oke, langsung berarti masih malu-malu enggak apa-apa, nanti sekalian aja. Ke etika publiknya. Nilai dasar yang ketiga, ANE, sekarang etika publik. Etika publik, analisis etika publik disampaikan oleh Bu Nani. Bu Nani Wahyuni ya. Dan nanti ya dibantu oleh Pak Albibi atau yang lainnya. Kepada Bu Nini saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nani Wahyuni. Saya bekerja di SD Negeri 3 Purwogondo, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Terkait dengan video yang ditampilkan tadi, saya akan membahas tentang etika. Etika merupakan refleksi atas baik buruk atau benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Tadi Pak Sucipto itu sudah mengerti atau memahami mana yang merupakan kegiatan atau tindakan yang baik maupun yang salah. Dari awal Pak Sucipto itu sudah memiliki prinsip bahwa dia akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik pekerjaannya, yaitu bekerja dengan akuntabel, transparan, dan netral, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat. Namun, dalam kondisi lingkungan pekerjaannya, terjadi berbagai permasalahan. Banyak terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan kode etik publik. Misalnya, para pekerja itu memberikan pelayanan kepada
konsumen yang hanya yang sudah bisa memberikan amplop kepada kantornya. Itu termasuk penyelewengan dalam kode etik. Namun karena lingkungan kerjanya seperti itu, banyak sekali paksaan maupun dari atasan, dari teman kerjanya, akhirnya Pak Sucipto itu mengikuti kondisi lingkungan kerja yang seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, untuk saya ingin menambahkan dari Bu Nani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Habibi. Unit kerjanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Di sini saya menambahkan yang di atasannya ya. Atasannya itu Bapak Marwan. Bapak Marwan di dalam etika publik beliau melanggar nilai-nilai etika publik, yaitu jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Karena beliau adalah sebagai pimpinan, tetapi beliau malah memperlancar hal pemberkasan dengan syarat menerima uang dulu, baru mau menjalankan pekerjaannya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga atas tanggapannya Pak Habibie. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Oke, etika publik tadi disampaikan Mbak Muhimatul Hasanah terkait Mbak Nani, maaf. Etika publik disampaikan oleh Bu Nani. Bu Nani terkait dengan kode etik, perilaku, disampaikan juga oleh Pak Yusuf Habibie, menambahkan mengenai sikap pimpinan, bukan hanya pelaku utama, aktor utama, tapi juga sikap pimpinan yang notabene harusnya menjadi contoh di lingkungan kerjanya, ternyata juga seperti itu. Kode etiknya nggak jalan beberblas istilahnya. Oke, lanjut coba komitmen mutu. Ini juga pasti terkait dengan semuanya. Komitmen mutu disampaikan coba oleh Mbak Diah, Mbak Diah Meliani. Oke, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Diah Meliani. Unit kerjanya di SD Negeri 1 Gondang Legi, Kecamatan Ambal. Dalam video tersebut, saya akan membahas tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan bekerja dengan tepat dan cepat untuk meraih efektivitas dan efisiensi kinerja. Tanggapan saya dalam video tersebut, secara umum Suciptono sudah mempunyai komitmen mutu yang sangat baik. Tetapi balik lagi, dari pimpinan dan lingkungannya sama sekali belum ada komitmen mutu pada diri masing-masing. Pada Suciptono padahal sudah mempunyai integritas dan sikap jujur yang bagus dan mempunyai juga komitmen mutu yang sangat baik. Kalau menurut saya komitmen mutu di dalam video tersebut itu bergantung semua pada lingkungan sih. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Terus dari pimpinan juga belum ada komitmen pada diri sendirinya. Jadi sebagai bawahan atau karyawan juga pasti akan dipaksa melakukan suap tersebut. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Kalau ada tambahan, silakan. Silakan, sebelumnya mungkin kalau ada tambahan tentang komitmen mutu.
Komitmen mutu. Tadi terkait dengan apa Mbak? Kalau komitmen mutu itu pelayanan juga ya. Efisiensi, efektivitas, Efisiensi, inovasi, dan efektivitas, mutu. inovasi. Efektif ya, kalau ada uangnya efektif banget tadi gitu ya. Kalau nggak ada ya gimana itu kalau gitu. Komitmen mutunya jelas dipertanyakan. Bukan dipertanyakan, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Langsung saja dulu coba anti korupsi. Selanjutnya Pak Tur Rohman. Terkait dengan nilai dasar anti korupsi, silakan disampaikan Pak pendapatnya Pak, analisisnya. Yang diberikan kepada saya. Nah, baik di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poin anti korupsi, baik yang ada di video tersebut dan juga dengan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum membahas video tersebut, saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Nah, faktor terjadinya korupsi itu ada dua, yaitu faktor dari internal atau diri sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, entah itu dari lingkungan, organisasi, atau apapun yang di luar diri kita sendiri. Nah, dari video tersebut, tadi si Suciptono ya? Iya. Suciptono, dari awal dia sudah bersikap jujur bahwa menerima suap itu tidak baik. Namun di akhir-akhir karena ada faktor eksternal, baik itu dari atasan, rekan kerja, dia akhirnya mau menerima suap tersebut. Nah, jadi untuk maaf ya. Jadi untuk menerima korupsi atau menolak tindakan korupsi, itu paling penting adalah dari diri kita sendiri. Nah, itu dapat dilakukan dengan cara hidup yang sederhana. Nah, artinya gaya hidup kita itu tidak konsumtif atau kekinian yang menggunakan barang-barang brand ataupun yang apalagi mengikuti yang tren-tren di media sosial gitu. Nah, kemudian juga dari sifat kita. Nah, jauhi dari sifat tamak dan rakus. Nah, dan selalu bersyukur. Nah, selanjutnya masih internal, yaitu dari moral yang kurang baik atau iman yang kurang kuat. Seperti Tono tadi kan akhirnya imannya goyah atau tidak kuat dan akhirnya menerima suap. Nah, kemudian dari faktor eksternal, nah ini kadang kita dari diri kita
jujur, tapi karena ada ancaman dari luar, nah ini yang menyebabkan moral kita itu goyah. Nah, faktor eksternal ini bisa dari politik. Nah, politik ini yang biasanya ada janji politik ada atau kontrak politik untuk para politisi ya. Kemudian hukum. Nah, hukum yang masih lemah dan kurang adil dan transparan dalam menangani korupsi. Nah, kita tahulah akhir-akhir ini juga masih booming tentang korupsi bantuan sosial untuk COVID-19 yang menjerat siapa? Juliari Batubara ya. Itu kan hanya dihukum berapa tahun dan dendanya berapa miliar begitu dari korupsi yang hasil korupsi yang berapa miliar kemarin ya. Intinya masih kalau dihitung-hitung secara matematika masih hanya 500 juta, untung Pak. kok masih batik. 500 juta, Pak. Beda. Oh iya ya, itu nah. Nah, selanjutnya juga dari faktor ekonomi ini. Ekonomi, tapi ya kalau dari atasan kayaknya bukan faktor ekonomi ya. Kalau orang-orang atas, tapi karena rakus. Nah, kemudian juga dari organisasi. Nah, ini yang terakhir, yang paling penting. Sejarah. Jadi sejarah korupsi di Indonesia itu sudah dari zaman kerajaan. Zaman kerajaan dari upeti, penarikan upeti kepada masyarakat. Itu sampai penjajahan Belanda juga masih ya, jadi adipati menarik pajak yang sangat tinggi kepada masyarakat itu sampai saat ini juga. Nah, sehingga budaya korupsi yang susah dihilangkan di Indonesia karena sudah mengakar di negeri ini. Nah, baik, mungkin itu dari saya yang dapat saya sampaikan tentang anti korupsi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, silakan. Oke, terima kasih Pak Tur. Sangat rinci sekali ya, mulai dari faktor penyebab, terus sampai sejarah juga tadi dijelaskan. Oh iya ya, saya juga berkepikiran ternyata dari dulu itu juga memang sudah ada semacam upah ya dari kerajaan-kerajaan upeti lah. Kayak gitu, udah dari dulu ternyata. Tentang anti korupsi itu untuk dari pengetahuan dasar anti korupsi jelas harusnya PNS itu ya kayak gini, kayak pelatihan seperti ini pasti sudah diselipin, sudah dijanji juga buat tidak korupsi. Apalagi PNS kan ya. ASN, bukan PNS, ASN, maaf. Perilaku amanah, jujur, dan mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungan. Mampu mencegah, kalau di video tadi juga dijelaskan terkait dengan lingkungan, ya mau mencegah, dia tadi, Suciptono itu tadi bilang kalau dia hanya sebatas kroco, yang bisa melakukan korupsi ya, kalau kroco nggak bisa, tapi ternyata juga membantu terjadinya proses korupsi itu tadi. Ya, faktor orang kecil. Walaupun ASN ternyata juga di ASN juga ada tingkatannya. Tingkatan kroco, tingkatan kepala, sampai mungkin atas-atasnya lagi. Oke, dari kelima nilai dasar ASN yang sudah kita coba bahas tadi, mungkin dari teman-teman kita serahkan dulu ke notulen untuk merangkum kelima nilai dasar tadi terlebih dahulu untuk dibacakan notulennya atau disebutkan inti-intinya saja. Nanti kita baru bahas lagi secara keseluruhan. Silakan dulu untuk kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Bu Nur Rohmah Asyifa. Silakan. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan.
Perkenalkan ya, saya Nurrohma Asifa, unit kerjanya di SD Negeri 2 Banyuroto, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Mohon maaf Bapak moderator, untuk solusi mau dibacakan dahulu atau tidak? Ya, bentar, maaf. Ada mungkin sebelum ke solusi kita samakan persepsi lagi. Boleh. Maksudnya, Oke. kalau dalam tadi nilai-nilai dasar sudah disebutkan kelima-limanya oleh semuanya, mungkin ada pandangan atau pengalaman dari teman-teman, mungkin sebelum menjadi ASN, mungkin pernah menjadi konsumen yang merasakan hal semacam itu, atau bahkan setelah saat ini menjadi ASN berada di lingkungan seperti itu, mungkin Bisa. Emang. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman. Untuk dari saya dulu Mbak ya, coba ya. Oke, boleh. Oke, lanjut sekalian aja. Yang kemarin disemprot juga sih, pernah di Rembang itu ada penarikan biaya di Samsat terutama itu udah, ini bukan membuka aib tapi memang sudah dibuka juga oleh Pak Gubernur waktu itu, Pak Gubernur Ganjar, di akun YouTube-nya beliau juga. Memang masih nggak sedikit oknum yang masih seperti itu. Tapi bagi masyarakat mungkin itu juga sudah menjadi hal yang biasa gitu loh. Bagi masyarakat itu justru sudah, daripada ribet mending bayar. Masyarakat kita membiarkan hal-hal semacam itu. Ya, dari pengalaman itu bahkan saya sempat berpikir ya nggak ada yang bersih di lingkungan ASN. Tapi semenjak saya menjadi ASN, kemarin lah dinobatkan. ASN itu kok jadi tiba-tiba ngerasa, aduh ini harus gimana, kontradiktif sekali dengan apa yang sebelumnya saya rasakan. Jadinya timbulnya mengalir aja. Nanti kalaupun mungkin saya ada di lingkungan seperti Ciptono, jujur sampai saat ini belum kepikiran apa yang akan saya lakukan. Kalau sekiranya harus lapor, pasti nanti ya harus diskusi dulu mungkin dengan teman-teman seangkatan saya ini yang sudah berkomitmen untuk menjaga integritas ASN. Gimana baiknya ya kan? Kan harus gitu kan. Kalau langkah tegas untuk perilaku seperti itu nanti kita bahas di solusi saja. Bagaimana baiknya? Mantap. Dari teman-teman mungkin ya yang lain cerita atau tanggapan mengenai video secara keseluruhan. Wih, mantap Mbak Bibi. Ada emoticon. Iya, menanggapi. Tadi Mbak Nurrohma Asifa kelihatannya mau ngomong, malah saya selak tadi soalnya lagi nge-lag tadi. Menanggapi Bapak Bahar tadi ya. Oh iya, sesama orang Rembang nih Pak. Pak. Kasus apa ya? Suap ya. Suap. Bisa di. Itu kadang kita tuh mau lapor ke siapa, terus kalau lapor itu apa ditindaklanjuti gitu loh. Terus malah kita nanti malah takutnya malah jadi korban. Yang kemarin ada orang lapor tentang COVID yang di kabupaten, gitu ya, yang berkerumun, yang lapor malah jadi korban kan, malah jadi kayak tersangka gitu loh, mencemarkan nama baik pemerintahan. Kita sebagai masyarakat, sebagai ASN, kita harus bagaimana?
Kita mau lapor juga sistemnya sudah begitu. Kita mau diam saja ya, kita merasa tidak enak dengan apa yang ada di diri kita yang sebenarnya ingin memberantas hal tersebut. Gitu. Saya yakin semuanya sini sepakat untuk ya tidak ingin hal seperti itu tetap terjadi. Cuman mungkin ya kebanyakan dari kita yang saat ini masih menjadi kroco, ya bingung mau bagaimana dengan lingkungan kayak Suciptono tadi. Bingung mau bagaimananya, harus ada keberanian. Nah, mungkin kita harus jadi yang di atas dulu baru bisa merubah. Tapi yang di atas itu biasanya kalau udah di atas ya sama aja kan. Soalnya di atas juga ada atasnya lagi. Masih ada yang atas. Ya mulai dari kecil, Pak. Ini juga menjadi tanggung jawab besar buat para guru. Tanamkan nilai-nilai kayak gitu. Para guru harusnya juga sama muridnya itu loh. Memberi contoh. Tugas guru itu menurut saya berat loh, digugu dan ditiru loh. Apapun perbuatannya digugu dan ditiru gitu loh. Murid-murid meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Guru itu orang tua gitu. Ajak semangat lah. Pak. Untuk mengubah. Mas jadi serasa mahasiswa lagi ya, agent of change. Wih. Nah. Apa bisa? Ya bisa tidaknya. Pak ini direkam Pak, jadi pasti bisa. Oh pasti bisa, oke. Pasti bisa. Hasil itu urusan nanti. Yang penting kita usaha dulu. Oke. Betul? Usaha ya dari kecil lah, dari minimal dari diri kita. Dari diri sendiri lah. Kalau udah lingkungan sekitar tuh udah sedikit susah. Apalagi kalau lingkupnya nanti udah kabupaten, kota, dan ke atasnya. Jangan takut dibuang. Untuk menjadi jujur jangan takut dibuang. Tapi sebenarnya kayak gitu itu gimana ya? Mas cerita jauh. Banyak pemimpin juga yang saya tahu sih, yang pemimpin yang istilahnya kayak bupati atau wali kota yang ya entah itu pencitraan atau bukan, tapi dia sudah berani upload di YouTube mengenai tindak langsung kasus suap di Jembatan Timbangan, terus di Samsat, kayak di Semarang itu Pak Hendrar Prihadi itu lapor Hendi itu bisa langsung. Terus di mana itu yang bupati yang suka marah-marah itu juga Batang ya, Batang. Banyak yang kayak gitu. Sayangnya memang masih belum banyak yang meniru. Jangan di YouTube aja, Pak. Harus realisasinya harus beneran. Enggak, maksudnya kalau dari segi pemimpin, Pak, dari segi pemimpin. Kalau dari segi kroco kan ya tadi nggak ada nggak ada yang memberhentikan tindakannya, bukan memberhentikan ASN-nya ya, memberhentikan tindakannya. Dari itu mungkin ada tambahan lagi sebelum kita beranjak ke solusi. Tadi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, prinsip nilai-nilai dasar ASN sudah jelas.
Mungkin langsung aja solusi, Pak. Langsung solusi, Pak. Langsung solusi. Solusi siapa solusi? Ibu Liftia. Mungkin solusi dari video tadi dulu, sama mungkin juga nanti selanjutnya dilanjut dari solusi diskusi kita. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Liftia Mia Widianti, unit kerja dari SDN 1 Gondang Legi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Dari video tadi, sebenarnya solusinya sudah terlihat ya, karena dalam korupsi itu, dalam mencegah korupsi itu harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Nah, selain dari itu, strategi pencegahan korupsi juga diperlukan agar korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya ditutup. Nah, strategi yang pertama sebenarnya tadi sudah nampak pada Pak Suciptono. Strategi yang pertama itu seperti memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Tadi kan sudah dicegah ya, karena sudah menerima suap, dia tidak mau, dia sudah mencegah dulu. Tapi ternyata masih berlanjut karena lingkungannya memang budayanya sudah seperti itu, sudah menerima amplop lah secara kasar. Nah, selanjutnya ada strategi kedua itu berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Tadi juga Pak Suciptono sudah menghadap kepada kepala kantornya. Nah, beliau juga sudah menyampaikan bahwa hal tersebut itu tidak baik, harusnya dihentikan. Tetapi dari kepala kantornya sendiri malah memaksa dan meminta Pak Suciptono itu untuk ikut arus lingkungan di situ. Dan akhirnya Pak Suciptono juga terbawa arus. Lalu ada strategi yang ketiga seperti mengubah budaya. Nah, itu sebenarnya sudah terlihat di akhir ya. Di akhir yang kedua itu Pak Suciptono itu sudah tidak bisa mencegah lagi. Akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, karena juga saksi untuk dilaporkan ke yang tertinggi. Nah, dari pimpinannya saja sudah tidak memiliki komitmen bahwa korupsi itu harus dicegah, korupsi itu tidak boleh dilakukan. Sedangkan seperti yang dibahas tadi, Pak Suciptono itu hanya kroco ya, tidak memiliki wewenang untuk menghentikan korupsi yang sudah membudaya di kantor tersebut. Itu mungkin solusi untuk di video tadi karena memang sudah nampak. Dan solusi untuk kita ke depannya itu sebenarnya ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Berarti semua kembali lagi kepada diri sendiri. Kita sendiri harus memiliki prinsip dan komitmen untuk menjaga dan mengingatkan sekitar kita untuk tidak melakukan korupsi. Ya, mungkin seperti itu atau ada tambahan yang lain dari teman-teman? Ya, itu udah sip itu. Tadi malah disebutkan 3 langkah itu, 3 langkah. Yang pertama tadi ada Pak, komitmen nyata pimpinan. Kalau nggak bisa, komitmennya ternyata belum ada, turun, berarti perbaikan sistem untuk menanggulangi celah korupsi, perbaikan sistem. Kalau ini berarti perbaikan sistem itu bukan hanya sistemnya ya, tapi juga orang yang melakukan, dalam arti kita sebagai bawahan pun coba dikit-dikit lah. Kalau nggak bisa itu dulu aja terus
Sampai nanti baru kalau benar-benar nggak bisa mengubahnya dengan melapor. Ya kan? Disebutkan berani jujur, hebat, ya kan? Jujur itu hebat. Budaya jujur yang harus kita tanamkan mulai dari diri kita sampai ya nantinya tetap kalau saya sebagai pendidik ya untuk anak-anak didik bagaimana menanamkan hal seperti itu. Minimal buat nanti Bapak Ibu atau yang mungkin sudah berkeluarga juga di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Dalam arti kita sebagai ASN, saya yakin di lingkungan masyarakat itu sebagai orang yang ya dipandang lah, dipercaya. Kayak Pak Pegawai, kayak Ibu Pegawai. Mesti dilihat beda. Nah, itu bisa menjadi motivasi kita untuk bersikap lebih baik di mata orang lain. Ya, anggap aja nek pencitraan kan pencitraan sing apik ta apa-apa. Enggak apa-apa. Pencitraan yang baik-baik. Jadi jangan lapor dulu Pak. Pastikan dulu, coba perbaiki celah-celah dulu. Di sistemnya dulu. Jangan langsung lapor, bahaya. Kalau lapor juga berlaporannya diproses, paling nggak ada cuan sama saja nanti nyogok. Laporannya ben diproses harus ada amplop ya. Nah. Komitmen apa lagi kemarin ya itu obrolan yang tidak ada habisnya, unik, menggemaskan lah, menggemaskan. Kalau buka sampai jam 6 pun kayaknya sudah harusnya tadi itu kita kalau ada Bu Eka kan enak ya, maksudnya bisa beliau yang mungkin lebih ada di sana ya. Ini malah nggak ada ya sudah. Jadi baliknya ke sesuai dengan yang disampaikan tadi, baliknya ke diri kita sendiri dulu. Nanti kalau ada tanggapan dari Bu Eka, jadikan buat pelajaran kita semua. Semangat Bosku. Ya, semangat ya. Pasti bisa. Yuk. Gas. Ayo, langsung. Oke, kesimpulan yuk, kesimpulan. Monggo, Bu Dotulen. Bu Nur Rohma Asyifa, silakan. Ya, saya bacakan untuk kesimpulan diskusi kita pada siang ya. Pagi menjelang siang hari ini. Tadi kita sudah membahas dari pembahasan nilai-nilai dasar ASN ya. Pembahasan nilai-nilai dasar ASN ada 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Muhlisin. Bahwa untuk akuntabilitas itu artinya tanggung jawab. Dari video tadi ya ada 2 subjek. Subjek pertama dari lingkungannya. Lingkungannya masih banyak hal-hal yang menyimpang begitu. Kemudian untuk subjek yang kedua yaitu dari tokoh utama Bapak Suciptono, karena pengaruh dari lingkungan serta tekanan dari rekan kerja dan atasan yang menyimpang, akhirnya tokoh utama tersebut walaupun dari hati nurani terdalam masih separuh-separuh seperti itu antara ikhlas tidak ikhlas, benar atau tidak yang dilakukan, akhirnya juga ikut melancarkan aksi suap menyuap itu ya. Kemudian untuk selanjutnya di nasionalisme dari Ibu Muhimatu ya. Di sini dijelaskan dari Ibu Muhimatu yaitu artinya cinta tanah air ya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dapat digambarkan dari video tersebut oleh Bapak Suciptono ya, tokoh utama, itu beliau dapat membedakan hal yang benar dan yang salah, halal dan haram. Tapi ya pada kenyataannya ternyata
balik lagi, tidak bisa menahan itu karena dengan tekanan dari atasan dan lingkungan kerja. Kemudian selanjutnya ada etika publik yang disampaikan tadi oleh Ibu Nani Wahyuni ya dan Bapak Habibie. Di sini etika publik itu merupakan refleksi benar atau salahnya, atau mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Di video tersebut banyak terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan etika publik, seperti menerima amplop, kemudian kalau dari gambaran luarnya mungkin hanya menerima amplop dan disetorkan untuk yang lain, untuk kepentingan lain, tapi ternyata uang amplop itu dibagikan secara keseluruhan kepada semua karyawan, begitu ya. Kemudian dari Bapak Habibie tadi, ternyata untuk dari atasannya, yaitu Pak Marwan, justru malah memperlancar berkas dari konsumen harus dengan suap, seperti itu ya. Dan itu justru seakan menambah yang tadinya seperti kroco-kroco itu tidak ada niatan untuk ke situ, jadi mau nggak mau harus ikutan kejadian itu, seperti itu. Kemudian selanjutnya di nilai komitmen mutu yang disampaikan oleh Ibu Dia. Di sini komitmen mutu merupakan kerja yang secara efektif, efisiensi. Kemudian di video tersebut tokoh utama sangat mempunyai nilai komitmen mutu, namun lingkungannya yang tidak mendukung untuk mempertahankan nilai komitmen mutu yang berakibat tokoh utama tadi tidak dapat mempertahankan nilainya tadi, nilai komitmen tadi. Selanjutnya di yang kelima, yang terakhir, yaitu di anti korupsi yang disampaikan oleh Bapak Turrohman. Di sini disampaikan ada faktor yang mempengaruhi, yaitu ada dari eksternal dan internal. Di video tersebut tokoh utama dari awal sudah bersikap jujur, namun karena faktor eksternal yang ya dari tadi sebenarnya saya ngucapnya sama ya. Sebenarnya dari tokoh utamanya memang sudah punya nilai-nilai ASN ini, namun karena dari internalnya juga tidak kuat, kemudian dari eksternalnya sangat menekan, hingga ya tokoh utamanya ikut untuk di kegiatan suap itu tadi, menerima suap tadi. Jadi dari kita semua, kembali lagi ke kita sendiri ya, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai tadi ya, terutama anti korupsi dengan memulai dari internal, harus mengontrol gaya hidup, harus sederhana hidupnya, kemudian moral dan iman kita juga harus dijaga begitu. Dan dari eksternal tadi disampaikan ya, ketegasan hukumnya kurang, lingkungan kerjanya juga tidak berubah begitu. Kemudian sejarah korupsi ya dari zaman dahulu ternyata banyak juga seperti upah-upah upeti, hingga sampai sekarang yang sulit dihilangkan dan mengakar juga. Nah, dari solusi dari Ibu Likia tadi disampaikan ada 3 strategi. Yang pertama itu komitmen nyata dari pimpinan. Jika komitmennya dari pimpinan juga tidak bisa dilancarkan, tidak bisa dilaksanakan, maka dari kita sendiri yaitu harus memperbaiki sistemnya. Dari subjeknya juga, dari masing-masing subjek. Jika masih belum bisa, baru untuk mengubah budayanya dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Begitu. Dan dari kita harus bisa menanamkan sikap jujur ya teman-teman. Karena dengan sikap jujur, kita pasti dari dalam hati nurani kalau mau berbuat yang salah juga akan enggan seperti itu. Untuk mengingatkan sesama, jaga supaya tidak terjadi gimana ya? Kalau dari lingkungan awal saja sudah salah, nanti ke belakangnya akan sulit untuk diluruskan kembali begitu. Makanya
komitmen di lingkungan juga harus dijaga. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari diskusi hari ini, bisa saya catat kembali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Bahar. Oke. Kesimpulannya sudah disampaikan, berarti sudah dicatat ya, tinggal nanti di-convert, diskusikan ulang langsung melalui tulisannya di PDF. Untuk kita sampaikan hasil diskusi ini ke fasilitator kita, kumpulkan. Sudah sesuai juga dengan apa yang kita diskusikan tadi. Kesimpulannya, mulai dari kesimpulannya, cara-cara kita, cara urutan cara-caranya. Jadi nggak asal lapor tadi Pak, ingat Pak, jangan asal lapor. Ada urutannya Pak. Nah, yang jelas ya tadilah, kita dari pribadi harus jujur, harus mulai dari diri sendiri. Kalau mau apa-apa ya dicerminkan ke diri sendiri dulu, untuk selanjutnya bisa kita tularkan atau bisa kita contohkan ke orang lain bagaimana sikap yang baik menurut kita. Itu mungkin menurut mereka baik, tapi ya kalau itu memang baik menurut hati nurani kita, insya Allah baiklah. Apa yang kita tanam baik, insya Allah nanti hasilnya baik. Segitu aja mungkin teman-teman untuk diskusi kita kali ini terkait dengan permasalahan analisis video. Kalau terkait dengan korupsi nanti kita diskusi lagi, santai lah, bisa kita lanjutkan. Tapi untuk diskusi kali ini terkait dengan video video arisan Aneka Latsar yang telah kita kita saksikan bersama tadi, kita cukupkan. Terima kasih untuk semuanya telah berdiskusi bersama dan sampai mencari solusi, dan semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi pengetahuan baru, mungkin bagi saya sendiri juga sangat bermanfaat. Semoga bagi teman-teman juga menjadi tambahan pengetahuan baru dan bermanfaat juga untuk diri sendiri khususnya dan lingkungan di sekitarnya pada umumnya, dan semoga juga untuk seluruh ASN di Indonesia. Amin. Jadi saya cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan, segala hal yang membuat saya harus meminta maaf, termasuk ini ada suara adik saya. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.